Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu sepanjang malam di saat kami istirahat tadi malam. Kami juga berterima kasih Bapa. Pada pagi yang indah ini kami memulai hari dengan berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami mau serahkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja ya Bapa. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu yang disampaikan oleh teman kami. Bapa, kami percaya, walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau akan melawat kami satu persatu. Engkau akan kuduskan kami, sehingga kami dapat membuka hati kami dan dapat membuka pikiran kami untuk selalu benar-benar berfokus kepadamu di setiap perkataan dan perbuatan sepanjang hari ini nanti. Bapa, saat ini kami mau persembahkan pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Urapilah kami semua, para pelayan-Mu, sehingga kami benar-benar layak untuk menaikkan pujian dan membawakan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Bapa, kami juga mohon urapilah semua peserta yang hadir saat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan tutup bungkus acara pagi hari ini dengan kuasa darah Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi teman-teman terkasih. Mari kita mau sebelum memasuki firman kita mau angkat pujian untuk Bapa kita di surga. Mari kita nyanyikan bersama Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Benar Bapa, kami ingin hadir di menyembahmu dengan segenap kekuatan kami. Mari kita nyanyikan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah. Benar Bapak, selagi kami hidup, kami ingin mempergunakan hidup kami untuk menyembah, untuk senantiasa memuji-Mu. Bapak, kami mau semakin masuk ke dalam hadirat-Mu, ke ruang Maha Kudus, di mana kami sepenuhnya merasakan hadirat-Mu, menyembah-Mu, karena kami tahu persembahan yang terbaik adalah hidup kami. Layakkan kami Bapa untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Mari saudara-saudara terkasih, kita angkat pujian ini. Kita mau semakin masuk dalam hadirat Bapa. Masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus,
Bab namamu kudus, kudus. Bab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, bab namamu kudus, kudus. Tuhan, bab namamu kudus, kudus. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau yang kudus, yang bertahta di tempat yang maha terima kasih Tuhan, muliakan Tuhan kami terima kasih Tuhan. Oh, we praise terima kasih Bab kau engkau besar ini hati kami meninggikanmu Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu, Bu Sance, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan.
Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini firman akan diambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini yang meneguhkan setiap kami. Ampuni hamba, layakkan, kuduskan, dan tahirkan hati dan pikiranku, agar boleh menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat terkasih, ini adalah salah satu ayat favorit saya, karena ayat ini meneguhkan dan menghibur di saat saya sedang lemah. Pada saat mengingat ayat ini, saya merasa tidak sendiri. Saya merasakan ada Allah yang menemani saya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata segala sesuatu di sini berarti segala situasi dan kondisi kita, termasuk hal-hal buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu, kita harus memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Allah kita adalah Allah yang senang dengan proses. Bagi Dia, hal mudah untuk menjawab doa kita. Tetapi Allah mau agar kita menjalani prosesnya bersama Dia. Tetapi Allah mau agar kita menjalani proses itu bersama-sama. Karena di dalam proses itulah Allah memurnikan hati kita. Dan Allah merindukan kita memiliki hati yang percaya dan mengandalkan Dia di sepanjang hidup kita. Ia ingin kita melekat kepadanya sebagai pokok anggur hidup kita. Allah turut bekerja, artinya Allah tidak sendirian. Dia bekerja bersama kita, yang juga bekerja mengusahakan keselamatan kita. Seperti apakah hidup kita sekarang? Apakah kita tetap menikmati manusia lama kita? Ataukah kita sedang berjuang jatuh bangun untuk menanggalkan manusia lama kita? Kita mau melibatkan Allah. Dia mau bekerja bersama kita, mengusahakan keselamatan kita. Di ayat 29, Yesus adalah saudara sulung kita. Panutan kita, karena ia segambar dengan Allah sendiri. Kita diberi contoh untuk to be like Jesus, untuk menjadi seperti Yesus sendiri, agar kita bisa masuk ke dalam grand design Allah, yaitu menyelamatkan kita semua, kumpul kembali bersama Dia dalam kekekalan. Untuk menegaskan kepastian dari rencana keselamatan Allah ini, pada ayat 29 dan 30, Rasul Paulus secara konsisten menunjukkan objek keselamatan, yaitu kita sendiri. Dikatakan ada beberapa kata penting.
dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dipilih adalah untuk masuk ke dalam keselamatannya. Dari sebelumnya, Allah telah memilih kita. Ia Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga Ia memilih kita. Di Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipilih, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oleh karena itu, bersyukurlah, karena kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah. Ditentukan. Dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dari semula, Allah menentukan kita yang telah dipilih-Nya untuk menjadi anak-anak-Nya di dalam Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi oleh penebusan Yesus, kita ditentukannya untuk menjadi anak-Nya. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita berhak menerima janji-janjinya. Kita anak, sehingga kita juga berhak memanggil Dia Bapa. Dipanggil. Kita yang telah dipilih dan ditentukannya, dipanggilnya untuk menjadi rekan sekerjanya, membawa keselamatan bagi banyak orang. Allah memanggil Anda dan saya untuk menyelamatkan orang-orang terdekat kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi Injil-Nya yang terbuka. Kita dipanggil untuk membuat Allah semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dibenarkan. Kita dibenarkan Allah melalui iman yang dikaruniakan Allah. Di Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Allah membenarkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Kita yang penuh dosa dibenarkannya. Ia Allah yang selalu menerima pertobatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Perjuangan kitalah sebagai anak-anak Allah yang senantiasa menjaga iman, karena ini adalah privilege dari Allah, bukan hasil usaha kita. Kita dibenarkannya, dimuliakan. Artinya kita sebagai anak Allah diizinkan untuk ikut menikmati kemuliaannya. Menikmati Dia untuk selama-lamanya. Kemuliaan kita adalah kemuliaan kita ketika kita bisa memiliki keintiman dengan Allah dalam kekekalan nanti. Tujuan akhir kita bersama. Sahabat terkasih, mari kita bersyukur atas hidup kita hari ini. Apapun keadaan kita saat ini, marilah terus kita kerjakan keselamatan kita dengan tidak jemu-jemu. Karena kita adalah anak-anak kekasih hati Allah. Ia Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita membalas kasih-Nya dengan hidup semakin serupa dengan Yesus. Menjadi saluran kasih bagi banyak orang. Kita yang sejak semula telah dipilih dan ditentukannya, kita dipanggil dan dibenarkannya, sehingga sampai pada saat kita dimuliakannya, menikmati keabadian bersama Dia, Allah pencipta kita. Semoga semua kita sampai kepada garis akhir untuk menikmati kemuliaannya bersama-sama dengan Dia. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup
saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk berkumpul, memuji, dan menyembah-Mu. Kami boleh merasakan kehadirat-Mu pada saat teduh pagi ini. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh saudara kami, Bu Sance. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang indah ini. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan, karena Engkau berfirman, Engkau akan turut bekerja di dalam segala kehidupan kami. Kami tidak sendiri, Engkau selalu menyertai kami. Bapa, kami percaya, selama kami boleh mengandalkan Engkau, Engkau turut bekerja buat kami melalui berbagai proses. Engkau satu-satunya andalan kami. Terima kasih Bapa. Saat diproses, kami boleh melibatkan Engkau di segala suasana kami, supaya kami boleh secitra dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh dipilih, ditentukan, dibenarkan, dan dipanggil. Terima kasih ya Bapa atas semuanya ini. Berilah kami iman yang hidup, berikan kami harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas, agar kami bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, baik dari segala pikiran perkataan yang akan kami ucapkan di sepanjang hari ini, serta segala perbuatan kami boleh berkenan kepadamu, dan bimbinglah kami dengan terangnya Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam melayani setiap harinya, terutama untuk Pak Paulus dan Bu Pira. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang mencari dan mendekat padamu ya Bapa. Engkau juga jaga dan lindungi setiap keluarga mereka. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami setiap hari ini. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas pemurian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanlah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Kudus, darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada sharing ya teman-teman ya.